Nanti kita ke kantin jajan apa? Bakso aja nggak sih? Boleh. Lihat tuh, si Intan datang. Intan, mau kemana nih? Tan, kok nggak dijawab sih? Oh iya, nggak bisa ngomong ya? Ups, maaf, nggak sengaja. Sorry Intan. Bye. Kenapa selalu aku? Aku nggak pernah jahat ke mereka. Kalau aku bisa bicara, apakah mereka bisa berhenti atau tetap sama aja? Namun, ini bukan pertama kalinya Intan diperlakukan seperti itu. Jauh sebelum hari itu, ia sudah terbiasa menjadi bahan ejekan. Tak ada yang tahu, setelah semua tawa itu hilang, Intan selalu menyimpan lukanya sendirian. Hari itu, para guru sedang mengikuti rapat sehingga banyak kelas yang kosong. Para siswa memanfaatkan waktu tersebut untuk keluar kelas. Ada yang bermain di lapangan, ada yang pergi ke kantin, dan ada pula yang hanya berkumpul bersama teman-temannya. Ayo Tan, kenapa diem aja? Takut. Ya jelas diem lah, ya kan nggak bisa ngomong. Lihat tuh mukanya, mau nangis ya. Jangan nangis gitu dong, kan kita belum selesai. Duduk aja sih, orang gendut biasanya kuat kan? Iya, ayo lawan, masih cuma beli aja sih. Rekam gak sih, biar nanti kita bisa lihat lagi. Rekam guys, rekam. Dasar gendut, lambak. Sisil berdiri paling depan di antara mereka. Ia menarik kerudung Intan sambil mengejeknya. Beberapa siswa lain menonton sambil tertawa. Bahkan ada yang merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Ketika rapat memasuki waktu istirahat, Indrawati keluar dari ruang rapat dan berjalan menuju toilet. Setelah selesai, ia berniat kembali ke ruang guru. Saat melewati koridor dekat perpustakaan, ia melihat beberapa siswi berlari menuju bagian belakang perpustakaan. Awalnya, ia tidak terlalu memikirkannya. Namun, beberapa langkah kemudian, ia mendengar suara tawa yang cukup keras dari arah belakang perpustakaan. Tawa itu terdengar berbeda, bukan seperti candaan biasa, melainkan seperti ejekan. Rasa curiga membuat langkah terhenti. Ia pun berjalan perlahan menuju sumber suara tersebut. Semakin mendekat, suara keributan itu semakin jelas. Dari balik tembok perpustakaan, Indrawati melihat sekelompok siswa berdiri mengerumuni seseorang. Di tengah kerumunan itu, berdiri Intan, seorang siswi bertubuh besar yang tidak dapat berbicara. Ia hanya bisa menunduk sambil menutup tubuhnya, sementara beberapa siswa justru menertawakannya. Melihat kejadian itu, Indrawati tidak bisa lagi hanya berdiri menonton. Ia segera menghampiri kerumunan siswa tersebut dan menghentikan mereka. Ngawur kalian! Apa yang kalian lakukan? Kalian pikir ini permainan? Kalian pikir ini lucu? Dari sekian banyak yang di sini nggak ada satupun yang menghentikan. Malah ikut menertawakan, ikut menonton, bahkan ada yang merekam tuh. Lihat dia hanya diam, dia tidak membalas, bahkan dia tidak bisa menjelaskan apa yang kalian lakukan padanya. Apa itu yang kalian sebut keberanian? Sekolah itu tempat kalian belajar lebih baik, bukan malah buat menyakiti orang lain. Setiap orang itu punya perasaan sama harga diri. Yang kalian lakukan itu bagi kalian sepele, tapi bagi orang yang disakiti itu tidak akan pernah hilang. Kenapa diam?
Para siswa hanya saling menatap tanpa menjawab. Dalam keadaan emosi, Indrawati menarik Sisil menjauh dari Intan agar tidak lagi mendekatinya. Namun, tanpa disadari, saat tubuh Sisil tertarik ke belakang, kepalanya terbentur batu besar yang berada di tanah. Darah mulai mengalir dari kepalanya. Ya Tuhan, kepalanya berdarah. Apa yang aku lakukan? Aku hanya ingin memisahkan semua ini. Aku hanya ingin menghentikan mereka. Aku tidak berniat menyakitinya. Kenapa bisa seperti ini? Suasana yang tadinya dipenuhi tawa, kini berubah menjadi kepanikan. Beberapa siswa berlari mendekati Sisil yang tergeletak di tanah. Sementara, yang lain hanya berdiri kebingungan. Namun, di antara kepanikan itu, masih ada beberapa siswa yang memegang ponsel mereka. Ponsel yang sejak tadi digunakan untuk merekam kejadian tersebut. Potongan video yang hanya memperlihatkan saat Indrawati menarik Sisil, kemudian tersebar luas. Video itu tidak menunjukkan bagaimana kejadian itu sebenarnya bermula. Banyak orang langsung menyimpulkan bahwa Indrawati telah melakukan kekerasan terhadap muridnya, tanpa mengetahui bagaimana kejadian itu sebenarnya bermula. Keesokan harinya, Ibu Sisil datang ke sekolah dengan wajah penuh kemarahan. Ia langsung menuju ruang kepala sekolah untuk meminta penjelasan mengenai kejadian yang menimpa anaknya. Iya, kami sangat menyesalkan kejadian ini. Kami dari pihak sekolah sudah melihat video yang beredar. Kalau sudah lihat videonya, seharusnya Bapak tahu apa yang terjadi. Jelas-jelas guru itu yang menangkap anak saya yang bertutur patuh. Kami memahami kemarahan ibu. Karena itu kami akan menyelesaikan masalah ini dengan baik agar tidak merugikan banyak pihak. Saya akan bagaimana maksudnya, Pak? Sekolah sudah menyiapkan bentuk tanggung jawab kepada keluarga Sisil sebagai bentuk jalan aman. Jalan damai. Iya, Bu. Kami berharap masalah ini dapat diselesaikan secara baik-baik tanpa harus diperpanjang. Sekolah juga akan menindaklanjuti guru yang bersangkutan. Jelas, saya hanya ingin mendapatkan keadilan. Iya, Bu. Kami mengerti. Kami akan menyelesaikan masalah itu secepatnya. Setelah pertemuan tersebut, pihak sekolah memberikan sejumlah uang kepada keluarga Sisil sebagai bentuk penyelesaian damai. Namun, video kejadian itu terlanjur menyebar dan menjadi pembicaraan banyak orang. Beberapa hari kemudian, Indrawati dipanggil ke ruang kepala sekolah untuk dimintai penjelasan mengenai kejadian tersebut. Oh, Indrawati, temui saya di kantor. Silakan duduk. Ibu tentu sudah tahu sekolah kita diapit sekolah besar. Menurut Ibu, kenapa sekolah kita masih punya murid? Karena kita mau menjemput bola ya, Pak? Itu salah satunya. Dan untuk mencari satu murid saja, kita mati-matian
Lucu ya kisahku. Baru beberapa tahun menjadi guru udah berakhir seperti ini. Apa aku sedih, menyesal? Tidak. Sekalipun tidak. Karena setidaknya aku masih mengikuti hati nuraniku. Mungkin bagi sebagian orang, aku adalah orang yang paling bersalah. Tapi aku tahu satu hal. Aku tahu mana yang benar dan mana yang salah. Karena ketika seorang sedang membela perbedaan, berarti dia sedang menghina penciptanya. Dan selama aku masih memiliki hati nurani, aku akan tetap tegak pada apa yang aku percaya benar. Aku Indrawati. Dan aku tidak akan pernah menyerah telah membela kebenaran. Integritas lebih berharga daripada sebuah reputasi atau jabatan. Jangan menjadi saksi yang bisu dan memilih diam untuk mencari aman. Karena konfirmasi sejati bukan dilihat dari pengakuan publik, melainkan bagaimana orang tersebut membangun keberanian untuk tetap membela kebenaran walaupun harus menghadapi resiko yang berat. Daripada mempertahankan posisi dengan melihat penindasan terjadi di depan.